Oke, jadi selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Alexander Kevin. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan rekonstruksi interplanetary trajectory dari Mars Orbiter Mission yang telah saya lakukan. Mars Orbiter Mission atau yang biasa disebut dengan Mangaliaan diluncurkan pada 5 November 2013 oleh Indian Space Research Organization. MOM ini telah mengorbit Mars sejak 24 September 2014 dan menjadi wahana antariksa keempat yang berhasil mengorbit di Mars setelah Roscosmos, NASA, dan European Space Agency. Jadi, Mars Orbiter Mission ini memiliki mission objectives untuk mengembangkan teknologi dalam merancang, merencanakan, mengatur, dan mengoperasikan sebuah misi antar planet. Khususnya untuk Mars Orbiter Mission ini adalah antara Bumi dan Mars. Untuk scientific objectives-nya sendiri ada 3. Yang pertama adalah studi atmosfer, yang kedua adalah studi partikel lingkungan, dan yang terakhir adalah studi pencitraan permukaan di Mars. Ya, jadi bisa kita lihat di sini adalah mission profile dari Mars Orbiter Mission. Mission profile-nya terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama adalah fase geosentris, di mana Mars Orbiter Mission memiliki orbit dengan pusatnya adalah Bumi. Pada fase ini, terdapat 7 orbit elliptical dan 1 orbit hiperbolik untuk melakukan escape dari Bumi. Pada fase ini, penambahan kecepatan selalu dilakukan pada periginya, yaitu 252 km. Setelah melakukan escape dari Bumi, Mars Orbiter Mission akan masuk pada fase heliosentris, di mana matahari sebagai pusat orbitnya. Pada fase ini, Mars Orbiter Mission menempuh jarak yang cukup jauh, yaitu sekitar 780.000 km. Dan pada fase ini terdapat 4 koreksi trajektori yang dipersiapkan. Namun, pada praktiknya hanya 3 yang dilakukan karena lintasan dari Mars Orbiter Mission ini telah sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga bisa masuk ke orbit di Mars. Dan pada fase yang terakhir adalah fase areosentris, di mana Mars Orbiter Mission akan masuk ke orbit di Mars ini pada 24 September 2014 pukul 2.10 UTC dengan periapsis 421,7 km dan apoapsis 76.993,6 km. Selanjutnya adalah launch site. Mars Orbiter Mission ini diluncurkan dari Satish Dhawan Space Center dengan latitude sekitar 13 derajat lintang utara. Ya, jadi peluncuran dilakukan sesuai dengan gambar yang tertera pada slide ini. Ya, jadi kalau kita melihat dari ground, peluncurannya akan sesuai dengan trajektori pada lintasan yang berwarna merah. Untuk spacecraft-nya sendiri, Mars Orbiter Mission pada saat diluncurkan memiliki massa 1337,2 kg. Dan pada massa itu, massa propelan yang digunakan adalah 852 kg. Jadi 1337 itu sudah termasuk massa propelan sebesar 852 kg. Sedangkan specific impulse Mars Orbiter Mission adalah 310 second. Dalam melakukan perhitungan, di sini saya menggunakan pendekatan patch conic. Jadi pendekatan patch conic ini adalah pendekatan masalah dua benda, di mana pada
sphere of influence bumi, Mars Orbiter Mission hanya akan dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Sedangkan pada sphere of influence Mars, Mars Orbiter Mission hanya akan dipengaruhi oleh gravitasi Mars. Di luar kedua sphere of influence tersebut, Mars Orbiter Mission akan dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap perhitungan parameter orbit yang dilalui oleh Mars Orbiter Mission dari orbit parkir bumi hingga masuk ke orbit parkir di Mars. Pertama-tama kita akan menghitung parameter orbit dari orbit parkir pada fase geosentris. Pada perhitungan orbit parkir ini, saya menggunakan tiga asumsi. Yang pertama adalah jari-jari bumi adalah konstan sebesar 6.378 km. Selanjutnya, asumsi yang kedua adalah manuver orbit dilakukan pada bidang orbit yang sama. Jadi tidak terdapat perbedaan inklinasi antar orbit. Dan asumsi ketiga, Mars Orbiter Mission akan masuk ke orbit parkir dan melakukan escape dari bumi pada perigee, yaitu pada 252 km di atas permukaan bumi. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi dari orbit-orbit yang ada pada fase geosentris. Jadi ada 7 orbit eliptik dan 1 orbit hiperbolik untuk melakukan escape dari bumi. Ketujuh orbit eliptik ini kita telah mengetahui perigee dan apogee-nya. Jadi kita bisa menghitung parameter orbit yang dibutuhkan seperti ini. Jadi pertama kita mencari semi-major axis dari orbit dengan menjumlahkan pericenter dan apocenter lalu dibagi dengan 2. Selanjutnya kita bisa mencari eksentrisitas dengan menggunakan persamaan orbit karena kita mengetahui apocenter dan pericenternya dan kita juga mengetahui semi-major axisnya. Setelah itu, kita membutuhkan data kecepatan di titik pericenter. Kenapa di pericenter? Karena semua penambahan kecepatan dilakukan pada pericenter, sehingga kita membutuhkan data kecepatan di pericenter masing-masing orbit. Kecepatan di pericenter ini dicari dengan menggunakan Fish-Viva integral. Setelah mendapatkan kecepatan di pericenter, kita bisa mencari penambahan kecepatan yang dibutuhkan. Lalu kita juga bisa mencari periode dari orbit. Lalu bila kita mengalihkannya dengan jumlah putaran yang dilakukan oleh Mars Orbiter Mission pada orbit tersebut, dan menjumlahkan semuanya, kita bisa mendapatkan total waktu yang dibutuhkan di orbit parkir ini adalah sebesar 25,42 hari. Jadi dari 5 November 2013, setelah 25 hari dari itu, berarti tanggal 30 November, Mars Orbiter Mission baru akan melakukan escape dari bumi. Setelah kita mengetahui data parameter orbit parkir Mars Orbiter Mission di fase geosentris, selanjutnya kita akan menghitung parameter orbit planet, yaitu planet bumi dan planet Mars pada fase di heliocentris. Jadi dalam perhitungan ini, saya menggunakan asumsi bahwa orbit bumi dan orbit Mars memiliki inklinasi 0 derajat. Dan ini adalah penggambaran ilustrasi di mana ilustrasi Mars Orbiter Mission, orbit transfer dari Mars Orbiter Mission. Jadi yang orbit transfernya digambarkan dengan yang berwarna merah. Jadi sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa Mars Orbiter Mission akan berada di orbit parkir bumi selama 25 hari. Jadi sejak 5 November 2013, maka Mars Orbiter Mission akan melakukan escape pada 30 November 2013.
Dan kita juga mengetahui bahwa Mars Orbiter Mission akan berada pada orbit transfer selama kurang lebih 297 hari. Sehingga Mars Orbiter Mission akan masuk ke orbit parkir di Mars pada 24 September 2014. Nah, jadi posisi pada tanggal-tanggal tersebut bisa dilihat pada slide. Jadi kita akan menghitung parameter orbit bumi pada saat Mars Orbiter Mission melakukan escape dan juga parameter orbit Mars pada saat Mars Orbiter Mission melakukan capture. Pada saat escape, posisi bumi terletak pada gambar berikut ini. Bila digambar di tata acuan koordinat orbit bumi dengan true anomali 325 derajat. Lalu kita juga mengetahui semi major aksis bumi 149,6 kali 10 pangkat 6 km dan eksentrisitasnya adalah 0,0167. Dengan menggunakan data-data tersebut, maka kita bisa mencari RA dengan persamaan lintas orbit. Jadi didapatkan 147 juta, sekitar 147 juta kilometer. Dan untuk kecepatan di RA itu, kita bisa menggunakan Visviva integral dan didapatkan VE sama dengan 30,2 km per second. Hal yang sama juga bisa kita lakukan pada orbit di Mars. Jadi untuk orbit di Mars ini, kita meninjaunya pada saat Mars Orbiter Mission melakukan capture di orbit di Mars ini. Melakukan capture. Jadi pas Mars Orbiter Mission masuk ke orbit parkir di Mars. Jadi pada tanggal 24 September 2014. Pada tanggal tersebut, true anomali dari planet Mars adalah 313 derajat dengan semi major axis orbit Mars 227,9 kali 10⁴ km dan eksentrisitasnya adalah 0,0935. Dari ketiga data tersebut didapatkan bahwa RM adalah sekitar 212 juta kilometer dengan menggunakan persamaan lintas orbit dan dengan menggunakan Visviva integral kita bisa mendapatkan kecepatan Vm 25,84 km per second. Oke, selanjutnya setelah menghitung parameter orbit parkir dan parameter orbit planet, Bumi dan Mars, kita akan menghitung parameter orbit transfer pada fase heliosentris dari Mars Orbiter Mission, di mana orbit ini akan berbentuk eliptik. Pada perhitungan parameter orbit transfer ini diasumsikan waktu yang dibutuhkan dari escape hingga capture di Mars adalah 297 hari, 6 jam, dan 51 menit. Waktu ini didapatkan dari data misi dan digunakan untuk menentukan parameter orbit transfer. Selanjutnya, asumsi kedua ini adalah Mars Orbiter Mission pada perjalanannya dari escape hingga capture di Mars akan melewati pericenter dari orbit transfer ini. Nah, jadi untuk memudahkan perhitungan digunakan jarak R1 ini sama dengan RE sama dengan 147 juta kilometer dari yang telah kita hitung pada parameter orbit planet sebelumnya. Dan untuk R2 sendiri merupakan jarak dari matahari ke Mars, yaitu 212.365.777,2 km. Dan selanjutnya, dari hubungan geometri, kita bisa mendapatkan bahwa true anomali pada orbit transfer ini untuk true anomali 1, theta 1 itu akan sama dengan theta 2 ditambah 141 degree. Jadi dalam menghitung parameter orbit transfer,
kita akan menggunakan dua persamaan. Yang pertama adalah persamaan orbit, dan yang kedua adalah persamaan posisi sebagai fungsi dari waktu. Jadi untuk persamaan orbit, kita telah mengetahui R1 dan R2 sebelumnya ya. Ini, jadi R1 147 juta kilometer dan R2 212 juta kilometer. Dan kita akan memasukkannya ke dalam persamaan orbit, sehingga didapatkan dua persamaan di atas ini. Jadi dua persamaan di atas ini memiliki 4 unknown sebenarnya. AT, ET, theta 1, dan theta 2. Namun sebelumnya kita telah men-state bahwa theta 1 sama dengan theta 2 ditambah 141 degree. Sehingga bisa dikurangi unknown-nya menjadi 3. Jadi 3 unknown yaitu AT, yaitu semi-major axis dari orbit transfer, lalu ET, eksentrisitas dari orbit transfer, dan theta 2, true anomali pada posisi kedua. Selanjutnya kita menggunakan time of transfer sebelumnya, yaitu 297 hari, 6 jam, dan 51 menit sebagai parameter untuk menentukan parameter orbit dari orbit transfer ini. Sehingga kita akan menggunakan persamaan posisi sebagai fungsi dari waktu, Kepler orbit elliptic. Jadi sebelumnya kita menggunakan asumsi perjalanan dari posisi 1 ke posisi 2 akan melewati pericenter dari orbit transfer. Oleh karena itu, persamaan waktu T12 itu sama dengan periode dikurangin T1 ditambah dengan T2. Jadi T1 ini merupakan waktu yang dibutuhkan dari pericenter menuju posisi 1, sedangkan T2 dari pericenter menuju posisi kedua. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari T1 dan T2 ini. Dengan menggunakan eccentric anomali E1 dan E2, digunakan persamaan seperti yang ditunjukkan pada slide. Lalu kita memasukkan ke rumus T1 dengan persamaan Kepler orbit elliptic, sehingga didapatkan T1 dan T2 seperti ditunjukkan pada slide berikut ini. Selanjutnya, kita bisa mencari nilai periode dengan menggunakan rumus 2pi akar A pangkat 3 per mu. Mu-nya adalah mu dari matahari. Sehingga didapatkan periode adalah seperti berikut ini. Selanjutnya kita memasukkan T1, T2, dan P yang telah kita dapatkan ini ke persamaan T1, 2 sama dengan P minus T1 tambah T2. Dan kita telah mengetahui bahwa T1, 2-nya ini adalah 297 hari, 6 jam, dan 51 menit. Atau bila kita konversikan ke dalam waktu, akan menjadi 25.685.460 second. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan panjang yang di bawah ini ya. Yang ini. Oleh karena itu, kita mendapatkan 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu AT, semi-major axis dari orbit transfer, lalu ET, eksentrisitas, dan yang terakhir adalah theta 2. Oleh karena itu, ketiga persamaan ini bisa diselesaikan dengan iterasi. Dalam pengerjaannya, saya menggunakan iterasi dengan Microsoft Excel, sehingga didapatkan parameter orbit transfernya adalah seperti ini. Jadi semi-major axis-nya adalah 180 juta, sekitar 180 juta kilometer, lalu eccentricity-nya 0,191, lalu posisi 1 dan posisi 2 kita telah mengetahui sebelumnya ya, R1 147 juta kilometer dan R2-nya 212 juta kilometer. Namun yang belum kita ketahui adalah theta-nya, sudut true anomali. Jadi setelah kita menyelesaikan ketiga persamaan ini,
kita mendapatkan theta 1 340 degree, sedangkan theta 2-nya 199 degree. Setelah kita mendapatkan R1 theta 1 dan kita juga mengetahui semi major axis-nya, maka kita bisa menentukan kecepatan di posisi 1 dan kecepatan di posisi 2 dengan menggunakan Fish-Vivai integral, sehingga didapatkan V1-nya 32,62 km per second dan V2-nya 22,7 km per second. Selanjutnya, kita akan memasuki perhitungan lintas lepas hiperbolik pada fase geosentris. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa pada posisi 1, dari ilustrasi yang tadi ya, jadi pada posisi 1, R-nya adalah 147 juta kilometer. Maka pada parameter orbit bumi, kita mendapatkan theta E-nya 325 derajat dan VE-nya 30,2. Sedangkan pada orbit transfer, theta-nya adalah 340 degree dan V1-nya adalah 32,62. Lalu kita seharusnya mencari V infinity dari lintas lepas hiperbolik ini dengan mengurangkan V1 dan VE. V1 dan VE. Namun, dalam kasus ini V1 dan VE ini memiliki perbedaan arah vektor, sehingga kita harus mengurangkannya dengan menggunakan vektor. Kita definisikan gamma sebagai flight path angle dari lintasan dari VE dan V1, sehingga gamma E itu adalah flight path angle dari VE, sedangkan gamma 1 ini adalah flight path angle dari V1. Sehingga dalam bentuk vektor, VE dan V1 akan dituliskan sebagai berikut ini. Selanjutnya kita juga mengetahui persamaan vektor momentum sudut, di mana H sama dengan R cross V. Dengan R-nya kita sudah mengetahui sebelumnya di 147 juta kilometer. Sehingga bila kita melakukan R cross V, dan kita mengkuadratkannya, sehingga didapatkan H E kuadrat itu sama dengan 1,99 kali 10 pangkat 19 cos kuadrat gamma E, dan H1 kuadrat sama dengan 2,32 kali 10 pangkat 19 cos kuadrat gamma 1. Mengapa kita memerlukan H kuadrat? Dikarenakan kita juga mengetahui persamaan lain, di mana H kuadrat sama dengan mu dikali P, sama dengan mu kali A 1 min E kuadrat. Sehingga kita bisa mensubstitusi HE kuadrat dan H1 kuadrat ke persamaan ini. H kuadrat sama dengan mu A 1 min E kuadrat. Untuk HE, kita akan menggunakan A dari semi major axis dari orbit bumi, dan E-nya juga eksentrisitas dari orbit bumi. Sedangkan untuk H1 itu pada orbit transfer. Jadi A-nya A orbit transfer dan E-nya E orbit transfer. Sehingga bila kita mensubstitusi H kuadrat dan memasukkan nilai A dan E untuk masing-masing orbit, didapatkan flight path angle gamma E sama dengan 0,54 degree dan gamma 1 3,14 degree. Sehingga kita bisa menuliskan kecepatan VE dan V1 dalam bentuk vektor pada bagian bawah ini. VE sama dengan minus 0,29 IR tambah 30,2 I theta km per second, sedangkan V1 minus 1,79 IR ditambah 32,58 I theta km per second. Selanjutnya, kita bisa mengurangkan V1 dan VE dalam bentuk vektor, lalu kita cari besarnya dengan mengkuadratkan yang di depan IR ini dengan yang di depan I theta. Sehingga setelah menghitung itu kita mendapatkan V infinity pada lintas lepas hiperbolik adalah 2,81 km per second.
Karena kita mengetahui V infinity-nya, kita bisa mencari karakteristik energi dengan C3 sama dengan V infinity kuadrat. Sehingga dapatkan C3-nya sama dengan 7,91 km kuadrat per S kuadrat. Setelah itu, dari V infinity, dengan menggunakan Vis-Viva integral, kita bisa mendapatkan semi-major axis dari orbit hiperbolik lintas lepas hiperbolik ini. Jadi A-nya sama dengan minus 50.373,69 km. Dan eksentrisitas bisa dicari dengan persamaan orbit didapatkan 1,132. Setelah itu, kita membutuhkan kecepatan di pericenter orbit hiperbolik ini. Dengan menggunakan Vis-Viva integral, didapatkan kecepatan di pericenter orbit hiperbolik ini adalah 11,32 km per second. Maka delta V injeksi yang dibutuhkan agar Mars Orbiter Mission ini bisa keluar, bisa escape dari bumi, adalah dapat dicari dengan mengurangkan 11,32 km per second ini dengan kecepatan pericenter pada orbit eliptik terakhir, yaitu orbit eliptik ke-7 tadi ya. Jadi didapatkan delta V-nya sebesar 0,53 km per second. Selanjutnya, kita akan menghitung parameter orbit parkir di areosentris, fase areosentris, di mana Mars sebagai pusatnya. Pada perhitungan ini, diasumsikan bahwa jari-jari Mars konstan sebesar 3.396 km. Lalu asumsi yang kedua adalah manuver orbit dilakukan pada bidang yang sama. Dan asumsi ketiga, Mars Orbiter Mission akan masuk ke orbit parkir di Mars melalui titik periapsisnya, yaitu sebesar 421,7 km. Jadi, pada data misi, kita telah mengetahui data periapsis dan apoapsis dari orbit parkir di Mars, di mana periapsisnya sebesar 3.817,7 km dan apoapsisnya 80.389,6 km. Oleh karena itu, kita bisa mencari semi-major aksisnya dengan cara menjumlahkan periapsis dan apoapsis lalu dibagi dengan 2. Sehingga didapatkan semi-major aksisnya adalah 42.103,65 km. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan persamaan orbit untuk mencari eksentrisitasnya, sehingga didapatkan eksentrisitasnya adalah 0,909. Dan kecepatan di pericenter juga dibutuhkan karena Mars Orbiter Mission ini akan masuk melalui pericenter dari orbit parkir ini. Sehingga kecepatan pericenter dibutuhkan dengan menggunakan Vis-Viva integral didapatkan kecepatan di pericenternya adalah 4,63 km per second. Lalu kita akan menghitung parameter orbit kedatangan hiperbolik pada fase areosentris dari Mars Orbiter Mission. Perhitungan ini sebenarnya hampir sama dengan perhitungan parameter orbit pada lintas lepas hiperbolik fase geosentris. Namun ini seperti dibalik. Jadi pada posisi 2 kita telah mengetahui bahwa parameter orbit Mars theta m sama dengan 313 degree dan kecepatan Vm sama dengan 25,84 km per second. Sedangkan pada orbit transfer kita mengetahui theta 2 199,22 degree dan V2 sama dengan 22,7 km per second. Jadi untuk mencari V infinity dari orbit hiperbolik di areosentris ini, kita akan mengurangkan Vm dan V2. Namun karena arahnya berbeda, kita akan mengurangkannya dengan menggunakan vektor. Nah, jadi ini caranya sama seperti tadi. Kita mendefinisikan gamma m sebagai flat path angle dari Vm dan gamma 2 flat path angle dari V2. Sehingga didapatkan Vm
VM dalam bentuk vektor seperti yang di bawah ini. Jadi kita melakukan H sama dengan R cross V, lalu kita mengkuadratkan H-nya, sehingga didapatkan HM kuadrat dan H2 kuadrat sebagai ini, berikut ini. Masih dalam gamma. Lalu, persamaan ini dimasukkan ke persamaan H kuadrat sama dengan mu A 1 min E kuadrat. Dengan, bila kita masukkan HM, maka A dan E yang digunakan adalah AM dan EM. Sedangkan untuk bila kita masukkan H2, kita akan memasukkan A2 dan maksudnya orbit transfer dan E orbit transfer. Sehingga didapatkan gamma M-nya 3,68 degree dan gamma 2-nya 4,39 degree. Sehingga kecepatan Vm dan V2 dalam bentuk vektor adalah seperti di bawah ini. Vm sama dengan min 1,66 IR tambah 25,78 I theta km per second. Sedangkan V2-nya min 1,74 IR ditambah 22,63 I theta km per second. Selanjutnya, kita akan mengurangkan Vm dengan V2 dan menghitung besar V tahingga yang dibutuhkan. Sehingga didapatkan V tahingga sama dengan 3,15 km per second. Dari V tahingga itu, kita mencari karakteristik energi C3 sama dengan 9,94 km kuadrat per second kuadrat. Setelah itu, kita mencari semi major axis dengan menggunakan Fish-Viva integral, karena kita telah mengetahui V infinity-nya. Maka didapatkan semi major axis untuk orbit hiperbolik pada fase areosentris ini adalah minus 4.309,91 km. Dan eksentrisitas dicari dengan persamaan orbit, didapatkan eksentrisitasnya 1,886. Lalu kita mencari kecepatan di pericenter orbit hiperbolik dengan menggunakan Fish-Viva integral. Didapatkan V pericenternya itu adalah 5,69 km per second. Dengan mengurangkan VPM ini lebih besar daripada V pericenter di orbit Mars sebelumnya yang telah kita cari, yaitu 4,63 km per second. Oleh karena itu, Mars Orbiter Mission harus mengurangi kecepatan sebesar delta V capture ini. Delta V capture sama dengan 1,06 km per second. Oke, jadi selanjutnya kita akan menghitung massa propelan yang dibutuhkan oleh Mars Orbiter Mission. Jadi sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Mars Orbiter Mission itu akan melakukan 8 kali penambahan kecepatan dengan rincian 6 kali penambahan kecepatan dilakukan pada orbit parkir untuk naik ke orbit elips yang lebih tinggi. Lalu 1 penambahan kecepatan dilakukan untuk escape dari bumi, dan 1 lagi dilakukan untuk masuk ke orbit Mars. Besarnya untuk masing-masing peristiwa tersebut adalah untuk 6 kali naik orbit sebesar 0,87 km per second. Lalu untuk melakukan escape dibutuhkan delta V 0,53 km per second. Dan untuk masuk ke orbit di Mars dibutuhkan 1,06 km per second. Untuk menghitung massa propelan yang dibutuhkan, di sini digunakan asumsi impulsive shot, di mana penambahan kecepatan yang dilakukan oleh Mars Orbiter Mission dilakukan dalam waktu mendekati 0 second, sehingga delta V-nya secara instan, gitu, yang pada kenyataannya tidak mungkin terjadi. Bila kita menggunakan asumsi impulsive shot ini, kita bisa menggunakan persamaan Tsiolkovsky. Jadi persamaannya adalah delta V sama dengan ISP kali G0 kali ln M0 per MF, di mana ISP ini adalah specific impulse
Untuk Mars Orbiter Mission ini ISP-nya 310 second. Lalu G0 ini adalah parameter gravitasi, percepatan gravitasi bumi. 9,81 kali 10 pangkat min 3 km per second kuadrat. Lalu M0 adalah masa awal dari Mars Orbiter Mission. Dan MF adalah M final dari Mars Orbiter Mission. Dengan menggunakan persamaan ini didapatkan bahwa masa propelan yang dibutuhkan adalah 604,31 kg. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil yang didapatkan. Rangkuman hasil yang didapatkan setelah melakukan rekonstruksi interplanetary trajectory dari Mars Orbiter Mission. Jadi setelah melakukan itu kita telah mendapatkan semi-major axis dari masing-masing orbit. Lalu kita juga mendapatkan eksentrisitasnya. Setelah kita mengetahui semi-major axis dan eksentrisitas, kita bisa mencari parameter-parameter orbit lain yang mungkin diperlukan. Dan untuk setelah itu kita bisa mencari delta V yang dibutuhkan untuk bila dari eliptik 1 ke eliptik 2, maka dibutuhkan untuk melakukan manuver naik orbit. Atau mungkin delta V dari eliptik 7 menuju hyperbolik. Dilakukan itu adalah delta V untuk melakukan escape dari bumi. Sedangkan dari hyperbolic areocentric menuju elliptic areocentric itu merupakan delta V yang dibutuhkan untuk masuk ke orbit di Mars. Sehingga didapatkan total delta V-nya adalah 2,46 km per second. Dan sebelumnya kita juga telah mencari masa propelan yang dibutuhkan, totalnya adalah 604,31 kg. Dan kita bisa melakukan breakdown untuk masing-masing delta V itu membutuhkan masa propelannya berapa. Jadi dari breakdown itu kita dapatkan bahwa masa propelan dibutuhkan paling besar pada saat melakukan manuver masuk ke orbit di Mars sebesar 202,65 kg. Bila kita bandingkan masa propelan hasil perhitungan kita dengan data misi itu masa propelan yang dibutuhkan adalah 852 kg. Namun pada saat masuk ke orbit di Mars, propelan masih tersisa 40 kg, sehingga masa propelan yang dibutuhkan dari orbit parkir hingga ke orbit parkir di bumi hingga orbit parkir di Mars itu sebesar 812 kg. Bila kita membandingkannya, didapatkan persen errornya sebesar 25,58%. Berbeda sekitar 200 kg. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan, errornya relatif lebih kecil, di bawah 1%, sebesar 0,04%. Dari sini kita bisa menganalisis bahwa error-error ini mungkin bisa dihasilkan dari asumsi-asumsi yang kita gunakan sebelumnya, di mana orbit bumi dan orbit Mars terletak pada inklinasi 0 derajat, lalu ada banyak asumsi lainnya yang kita gunakan. Lalu ada patch conic approximation, di mana kita tidak memperhitungkan objek-objek lain dan kita mensimplifikasi menjadi masalah dua benda saja. Lalu kita juga menggunakan asumsi impulsive shot. Jadi penambahan delta V dilakukan dalam waktu mendekati 0 second. Lalu di fase heliocentric sebenarnya juga ada beberapa manuver yang dilakukan untuk mengkoreksi lintasan dari Mars Orbiter Mission. Namun dalam melakukan rekonstruksi
Saya tidak memperhitungkannya sehingga tidak ada koreksi trajektori yang dilakukan pada rekonstruksi. Sehingga bisa dilihat hasilnya massa propelan yang dibutuhkan lebih kecil daripada massa propelan dari data misi. Dan ada beberapa asumsi-asumsi lain yang telah kita sebutkan sebelumnya yang mungkin bisa menimbulkan error dari perhitungan yang saya lakukan. Jadi cukup sekian penjelasan rekonstruksi interplanetary trajectory yang saya lakukan untuk Mars Orbiter Mission. Terima kasih.